Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Miss Friska. Saya Jelita Kiko Jaingi dari kelompok daur karbon akan mempresentasikan tentang daur karbon. Nah, jadi yang pertama yaitu hal-hal yang akan saya presentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama itu pengertian dan fungsi karbon. Lalu yang kedua itu siklus daur karbon. Lalu yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan karbon. Dan yang keempat itu solusi menangani global warming yang disebabkan oleh karbon itu sendiri. Nah, jadi yang pertama yaitu pengertian dan fungsi karbon. Karbon atau di presentasi kali ini akan lebih spesifik ke karbon dioksida. Itu adalah salah satu komponen penting dari udara yang ada di bumi ini. Nah, karbon dioksida itu punya rumus kimia yaitu CO2. Nah, persentase dari karbon dioksida yang saya sudah cari itu 0,0357%. Di sini tertulis 0% karena nggak bisa ditulisin secara spesifik jadi 0,0357, tapi ya itu persentasenya. Lalu fungsi karbon dioksida itu apa sih untuk makhluk hidup di bumi ini? Jadi yang pertama itu untuk menjebak panas di atmosfer bumi, dan yang kedua itu untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen, yang dimana proses fotosintesis itu akan dilakukan oleh tumbuhan, dan akhirnya tumbuhan nanti akan dipakai oleh manusia dan hewan, yang nanti akan kita lihat di siklus daur karbon. Nah, jadi tanpa adanya karbon dioksida itu, bumi itu bisa menjadi sangat dingin. Namun, peningkatan konsentrasi CO2 atau karbon dioksida di atmosfer juga bisa menyebabkan suhu rata-rata global meningkat, yang akan mengganggu aspek lain dari iklim bumi. Jadi kita juga butuh karbon dioksida untuk hidup di bumi ini. Nah, lalu pengertian dari daur karbon sendiri, yaitu adalah aliran karbon yang melewati berbagai tahap sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang siklus daur karbon. Sebenarnya karbon dioksida sendiri itu banyak cara untuk bisa ya berputar untuk kehidupan di bumi ini. Tapi yang paling saya ingat dan yang biasa sering dibahas itu yang pertama, dari karbon dioksida yang ada di atmosfer itu akan diserap oleh tumbuhan, dan tumbuhan itu nantinya akan dimakan oleh hewan dan manusia, dan akhirnya dari hasil respirasi atau dari hasil proses pernafasan oleh tumbuhan dan hewan dan juga manusia itu, nanti karbon dioksida itu akan terlepas lagi ke atmosfer. Lalu yang kedua itu bisa dengan cara tumbuhan, hewan, dan manusia itu mati atau yang bisa disebut dengan serasah, dan nantinya akan diurai oleh bakteri pengurai yang nantinya akan melepas kembali karbon dioksida itu ke udara. Lalu yang ketiga itu bisa juga dari serasah tadi, itu dijadikan bahan bakar fosil, lalu dipakai oleh manusia seperti untuk kendaraan bermotor. Nah, nanti itu dari asap kendaraan bermotor tersebut akan melepas karbon dioksida kembali ke udara. Jadi, 3 cara itu yang saya paling ingat. Nah, lalu kita sekarang lanjut ke peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan karbon yang bisa mengganggu daur karbon untuk kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi yang pertama itu penggunaan energi listrik berlebihan. Nah, dengan adanya penggunaan listrik secara berlebihan, akan terlalu banyak karbon sehingga dapat mengganggu kelangsungan manusia untuk hidup. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Karena listrik itu kan dihasilkan dari bahan bakar fosil, sehingga mengakibatkan peningkatan karbon dioksida itu di atmosfer. Kenapa? Karena berdasarkan daur karbon yang tadi kita sudah bahas, itu
karbon dioksida itu salah satunya juga bisa dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut. Sehingga kalau kita menggunakan energi listrik secara berlebihan, di mana energi listrik itu berasal dari bahan bakar fosil, yang di mana bahan bakar fosil itu akan nanti menghasilkan karbon dioksida. Nah, kalau berlebihan kan berarti nanti meningkatkan adanya karbon dioksida yang ada di atmosfer itu. Nah, lalu peristiwa yang kedua yaitu penggundulan hutan. Nah, hutan yang gundul itu berarti hutan yang telah habis ditebang. Hutan gundul itu tidak baik karena akan mengurangi penyerapan karbon di udara, sehingga jumlah karbon di atmosfer itu akan semakin meningkat. Karena kalau kita lihat lagi berdasarkan daur karbon tadi, kan karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan, dan nantinya tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan manusia, maupun itu akan menjadi serasa yang akan menghasilkan kembali karbon dioksida ke udara. Nah, sedangkan kalau misalnya hutan itu digundul, bukan digundul sih, di pokok hutan itu ditebang, kan berarti penyerapan karbon dioksida itu akan semakin berkurang dan nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi contohnya, kalau tumbuhan itu tidak bisa menyerap karbon dioksida karena tumbuhannya itu ditebang, jadinya kan nanti hewan dan manusia tidak bisa mendapatkan karbon untuk energi, di mana mereka harus beraktivitas menggunakan karbon tersebut, salah satunya. Ya, jadi begitu. Lalu berikutnya yaitu grafik. Ini tambahan wawasan saja sih. Jadi dari grafik yang meningkat, grafik karbon dioksida yang meningkat dari tahun 1960 sampai 2016 kemarin. Ini peningkatan selama 4 tahun. Jadi per 4 tahun nanti meningkat, 4 tahun nanti meningkat lagi. Ya, grafiknya lah. Lalu yang terakhir yaitu solusi untuk menangani global warming. Yang pertama itu dapat mengurangi bahan bakar fosil. Lalu yang kedua menggunakan energi terbarukan seperti energi angin, energi air, dan juga energi surya, cahaya matahari, dan lain-lain. Karena dari energi terbarukan itu kita bisa menghasilkan salah satunya yaitu listrik. Di mana listrik tadi pada dulu itu ya cuman dari bahan bakar fosil, tapi karena berkembangnya teknologi, jadi kita bisa menghasilkan listrik juga dari energi terbarukan. Lalu yang ketiga yaitu pengembalian fungsi hutan. Jadi dengan kita reboisasi hutan, jadi kita nggak cuman tebang, tapi terus hutannya ya dibiarin gitu aja. Jadi kita juga harus reboisasi ke hutan-hutan yang gundul supaya penyerapan karbon dioksida itu bisa kembali lagi. Tingkat apa ya? Ya, tingkatan penyerapan karbon dioksida itu bisa kembali lagi supaya kita kelangsungan hidup di bumi ini tuh bisa tetap berlanjut. Jadi sekian presentasi dari saya kali ini, Miss. Mohon maaf bila ada banyak salah kata dan juga ya agak terbata-bata. Tapi tetap terima kasih, Miss.